Nah, bagaimana caranya kita bisa menjadi dosen di usia muda? Nah, tetap stay tune di channel saya. Saya berikan beberapa tips terkait dengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya. Nah, kali ini saya akan memberikan beberapa tips atau cara menjadi dosen di usia muda. Jadi ini mungkin lebih difokuskan ya kepada teman-teman yang mau berkarir atau mau mengawali karirnya sebagai seorang dosen ya, karena berbeda halnya dengan seorang guru ya. Dosen itu mungkin lebih komplit gitu ya. Nah, kali ini penting buat teman-teman yang akan berkarir sebagai seorang dosen ya. Tentunya ini adalah dosen muda. Apa saja yang harus dilakukan ya, kemudian cara-cara apa saja yang harus diterapkan. Nah, pertama itu adalah harus mengenal dulu bakat menjadi dosen sejak usia dini gitu ya. Sejak usia dini artinya sejak awal gitu. Jadi tidak ujuk-ujuk bahwa di video saya sebelumnya bahwa S2 itu sudah cukup gitu ya. Tetapi sebenarnya beberapa universitas itu tidak lagi membutuhkan S2 gitu, harus S3 dulu ya. Tetapi ada juga yang masih membutuhkan S2. Nah, mengenal bakat menjadi dosen sejak dini itu penting, terutama kalau mereka-mereka yang sudah pernah menjadi asisten dosen, yaitu setidaknya sudah punya gambaran kehidupan dosen itu seperti apa sih. Nah, semacam itu. Jadi, cara pertama agar kita mudah bisa menjadi dosen itu adalah mengenal dulu bakat di dalam diri kita itu menjadi seorang dosen, karena ini tidak semua orang memiliki bakat untuk mengajar ya. Nah, dikatakan demikian karena dalam mengajar itu tidak cukup hanya menguasai materi saja, tetapi kita juga harus menguasai mahasiswanya. Kita harus bisa men-treat mahasiswa itu. Seringkali saya sampaikan bahwa men-treat mahasiswa itu tidak bisa kita men-treat satu kelasnya gitu sama gitu, tetapi harus berbeda-beda. Kenapa demikian? Karena kan dalam satu kelas itu kan terdiri dari berbagai macam suku bangsa, perbedaan agama, perbedaan bahasa, ya itu oleh karena itu men-treatnya juga harus berbeda-beda. Nah, itu yang perlu harus diketahui. Jadi tidak hanya semata-mata bahwa kita masuk ke kelas mengajar kemudian selesai gitu, enggak gitu, karena ada kalanya kita juga harus bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan mahasiswa ya, terutama misalnya kita nanti akan membimbing gitu kan, karena nanti kan kita juga akan menjadi dosen wali ya gitu. Mahasiswa yang punya masalah ya pasti berhadapan dulu dengan dosen walinya. Nah, kalau saudara sudah menjadi dosen wali, otomatis saudara sebisa mungkin harus bisa memberikan masukan seperti apa ya kepada mahasiswanya. Kemudian awali dengan menjadi asisten dosen atau asisten laboratorium gitu. Jangan sampai langsung udah menjadi dosen gitu. Nah, saya dulu seperti itu. Jadi sejak kuliah saya sudah menjadi asisten dosen. Kemudian awal-awal mengajar itu masih didampingi. Jadi ada dosen senior di dalam kelas. Kemudian dia mengkritisi saya mengajar seperti apa. Kemudian saya juga pernah menjadi asisten laboratorium gitu. Jadi saya lebih saya ditreat sama dosen senior saya itu untuk mengenal dunia dosen itu seperti ini gitu loh. Jadi jangan sampai pada akhirnya, karena banyak juga dosen-dosen yang akhirnya dunia dosen ini ternyata seperti ini, akhirnya dia melepaskan itu. Nah, artinya kan bakat yang dimiliki itu sebenarnya tidak ada sejak awal. Nah, tetapi kalau sebenarnya kerjaan itu kalau misalnya kita cintai, lama-lama juga bakat itu akan lahir sendiri. Bukankah ada pepatah yang menyatakan bahwa kalau kita biasakan itu pasti akan terbiasa gitu. Nah, semacam itu. Jadi
Kalau kalau misalnya teman-teman yang saat ini sedang program S2 maupun S3 tetapi belum memiliki home base atau belum menjadi seorang dosen, itu mungkin itu adalah kesempatan terbaik untuk bisa menjadi asisten dosen. Ya, kesempatan terbaik kalau misalnya dia berkeinginan untuk menjadi dosen, ya. Itu kesempatan terbaik, jadi biar tahu lebih awal apa itu kehidupan dosen itu seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga itu usahakan mengambil usahakan mengambil studi yang linear, baik itu S2, S3-nya. Syukur-syukur S1, S2, S3 itu linear gitu. Ya, itu lebih bagus untuk itu. Ya, dibandingkan dengan S1-nya apa, S2-nya apa, S3-nya apa. Saya juga bingung dengan orang yang semacam orang mau menguasai banyak ilmu gitu ya. Padahal yang dibutuhkan itu tidak semacam itu, bukan kalau di dunia kampus. Karena ketika sudah kita menjadi seorang dosen itu pasti akan ditanyakan linearitas di dalam, ketika kita menyusun borang akreditasi ya, linearitas sebuah pendidik ya, pengajar pendidik itu penting. Jangan sampai kayak seperti gado-gado gitu, S1-nya apa, S2-nya apa, S3-nya apa gitu. Ya kalau syukur-syukur lebih bagus itu minimal 2 pendidikan terakhir itu sama. Ya, tapi yang pendidikan terakhir ya, S2, S3-nya gitu. S1-nya berbeda lah nggak apa-apa, tetapi syukur-syukur kalau bisa S1, S2, S3 itu linear gitu, itu lebih bagus ya. Kemudian yang keempat itu adalah kita bisa memperluas relasi sejak dini ya. Jangan selalu berpatokan atau mengkekang diri saudara itu, ya udah menjadi dosen itu ya udah hanya cukup sampai di wilayah kampus saja. Enggak. Kita itu perlu juga yang namanya mengembangkan diri. Nah, ketika kita mengembangkan diri ya di luar kampus dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, itu adalah kesempatan terbesar kita untuk mencari relasi. Nah, saya biasanya yang saya lakukan ketika misalnya saya mengikuti pelatihan-pelatihan ya, itu pelatihan-pelatihan ataupun apa? Iya, pelatihan-pelatihan ya. Itu ataupun seminar gitu. Seminar yang saya lakukan pertama itu pasti mencari relasi dulu. Berkenalan dengan orang, saya tanya aktivitasnya di kampus seperti apa, dan banyak pada akhirnya teman-teman saya itu relasi saya itu adalah mereka-mereka yang pengelola jurnal gitu. Nah, pada akhirnya itu juga memudahkan saya. Satu, saya bisa berkolaborasi dengan mereka. Yang kedua itu ketika saya mempublish tulisan saya ke jurnalnya mereka, saya tinggal menghubungi saja teman saya itu yang pengelola itu. Jadi artinya bukan berarti saya akan mendapatkan privilege juga gitu kan, bahwa artikel saya akan diterima. Banyak juga artikel saya yang ditolak gitu, tetapi setidaknya dari situ saya tahu bahwa sejauh mana gitu artikel saya, apakah ditolak atau enggak, kemudian kapan saya harus merevisinya, apakah kemudian kalau artikel saya ditolak saya marah, ya enggak juga. Karena kan kita tidak bisa memaksakan. Satu, mungkin tidak sesuai dengan topiknya. Kedua, mungkin tidak jumlah publishernya sudah penuh gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan diri kita untuk tolong dong diterima artikel saya, enggak juga semacam itu. Tapi yang terpenting itu bisa kolaborasi di publikasi. Itu penting bagi saya dibandingkan dengan biar publikasi saya itu warna-warni gitu loh. Jangan hanya cuma dosen-dosen di sekitar, lingkup sekitar gitu. Harus juga yang dari luar kampus gitu. Oke, terima kasih. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman dosen muda yang akan berkarir sebagai dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.